Dakwah yang sebenarnya itu bukan jalan yang mulus, kecuali bagi sebagian orang yang sudah mendistorsi pengertian dakwah. Dakwah untuk kepentingan diri, ya, dakwah untuk kepentingan lembaga, dakwah untuk kepentingan kelompok dan golongan, ya. Maka boleh jadi untuk orang-orang seperti ini mulus gitu. Dan itu sudah bukan dakwah lagi. Kalau yang namanya dakwah asli, menyeru manusia untuk taat kepada Allah, terikat dengan syariat Allah, pasti sunatullahnya dia merupakan jalan yang terjal, sehingga nanti hanya orang-orang terpilih yang mau istiqomah di dalamnya. Nah, itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya untuk para jamaah dimohon untuk tertib duduknya agar terlihat lebih rapi. Untuk di depan kan ini masih kosong, tolong diisi agar terlihat rapi. Nah, ini di sini masih kosong, tolong maju. Ayo maju. Takut nanti jamaah dari luar kan masih di perjalanan, takut ngabudal. Nah, kan ini enak dipandangnya gitu kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam hari ini komunitas pejuang akhirat seperti biasa mengadakan kajian rutin yang insya Allah bertema dakwah gak boleh baper. Ya, dari temanya aja insya Allah sudah menarik ya untuk dibahas, dan semoga lebih menguatkan perjuangan dan perjalanan dakwah kita. Amin. Nah, nanti ada dua sesi seperti biasa ya, dua sesi seperti biasa. Sesi pertama dan nanti ada sesi kedua. Tolong untuk sesi kedua dibiasakan rapih ya. Nah, nanti di akhir insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini dibatasi hanya 3 pertanyaan saja. Ya, untuk mempersingkat waktu karena jam sudah larut malam, kita persingkat saja. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma ba'du. Para jamaah sadayana daramang, alhamdulillah, luar biasa.
Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa mangga orang ngawitan deui pengawasannya event per 2 mingguan ya. Luruskeun niatna karena Allah. Tong aya niat nu sanes nyaah para jamaah. Supaya kala buahna kapetik hasilna. Luruskeun niat karena Allah. Sesuai sareng judul para jamaah rahimakumullah. Tadi ari judul asli nama teruslah berdakwah. Ngan dimodif jadi dakwah nggak boleh baper. Para jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Tidak ada seorang pun nabi rasul yang diutus oleh Allah kecuali semuanya berdakwah. Menyampaikan ajaran Allah, hukum Allah kepada manusia. Makanya orang kan di surat Al-Fatihah selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Islam maksudnya. Dan anu dimaksud terus ke Allah dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, ya, jalannya para orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapa itu? Di dalam tafsirnya disebutkan jalannya para nabi, para rasul. Jadi kita tuh di setiap Al-Fatihah selalu minta ke Allah ditunjukkan jalan hidupnya para nabi. Gitu. Dan satu di antara yang menonjol gitu para jamaah tina pola hidupnya para nabi itu dakwah. Artinya ketika orang ngadoa ihdinas siratal mustaqim teh, maka konsekuensinya orang teh kudu daek dakwah gitu. Da eta nu dipenta. Bismillahirrahmanirrahim. Teras eta nu kahiji. Jadi konsekuensi tina doa orang anu terus dipanjatkeun ka Allah ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksud adalah jalannya hidup para nabi dan rasul. Artinya orang kedah dakwah. Karena semua nabi dan rasul itu apa? Berdakwah. Hiji. Terus nu kadua para jamaah rahimakumullah. Para nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia pilihan, ya. Yang mulia. Pilihan Allah. Kenapa jadi pilihan Allah? Karena untuk mengemban tugas yang sangat mulia, yaitu dakwah. Sama mulianya, ya. Dan bahkan dakwah itu para jamaah disebut ke ulama sebagai amal muta'addi. Amal muta'addi itu apa? Amal yang dampaknya tuh positif bukan hanya kepada diri pribadi tapi kepada orang lain. Satu. Terus yang kedua, ketika semua amal yang bersangkutannya meninggal dunia, maka berhenti sampai di situ. Kecuali amal dakwah. Ketika yang dakwahnya sudah meninggal dunia sekalipun, amalnya ngalir terus. Karena masuk ke salah satu yang disabdakan oleh Nabi, ilmun yuntafa'u bih. Ya. Jadi semasa hidupnya itu dakwah, ngajar, kemudian dia meninggal dunia, jamaahnya, muhibinnya, muridnya mengamalkan apa yang diajarkan itu, sehingga ngalir terus. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka orang teh kedah gaduh prioritas dina amal teh, ya.
amal kedah diutamakan pisan itu adalah amal mutaaddi. Bagaimana kita beramal dengan satu amal yang meskipun kita sudah meninggal dunia tapi nggak putus. Contohnya, sholat dilaksanakan karena itu kewajiban, tapi jangan lupa ngajak orang sholat, itu dakwah. Puasa Ramadan kita laksanakan karena itu kewajiban, tapi jangan lupa ngajak orang berpuasa, ya. Ngajak orang berpuasa, dakwah. Dakwah itu bisa kita langsung yang mengajarinya, atau kalau tidak, mungkin karena satu dan lain hal alasan, maka ajak orang datang ke majelis ilmu, ke majelis ilmu. Itu juga masuk daripada pengertian dakwah. Dina surat Fussilat ayat 33 para jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala ngadawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Pengertian secara tafsirnya adalah tidak ada kata yang terindah di sisi Allah kecuali kata seseorang yang intinya mengajak manusia kepada Allah. Dakwah ilallah itu kalimat indah banget, satu, ya. Amilas solihan, ya, kalimat yang mengajak orang untuk beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, termasuk kalimat yang indah didengar oleh Allah dari seorang hamba adalah ketika si hamba mengatakan innani minal muslimin, saya ini muslim. Itu. Jadi dengan penuh syukur, percaya diri, katakan innani minal muslimin. Jadi ulah letik hati gitunya, terpercaya diri. Nonjang agamana kalau resan Islam cenah. Ya, kalau resan gitu, ya, dengan bangga katakan innani minal muslimin. Nah, para jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah merupakan sunatullah. Jalan dakwah itu bukan jalan yang mulus. Catat itu. Dakwah yang sebenarnya itu bukan jalan yang mulus. Kecuali bagi sebagian orang yang sudah mendistorsi pengertian dakwah. Dakwah untuk kepentingan diri, ya. Dakwah untuk kepentingan lembaga, dakwah untuk kepentingan kelompok dan golongan, ya. Maka boleh jadi untuk orang-orang seperti ini mulus gitu. Dan itu sudah bukan dakwah lagi. Kalau yang namanya dakwah asli, menyeru manusia untuk taat kepada Allah, terikat dengan syariat Allah, pasti sunatullahnya dia merupakan jalan yang terjal, sehingga nanti hanya orang-orang terpilih yang mau istiqomah di dalamnya. Nah, itu ya, penuh duri, ya, jalan yang terkadang mengundang bahaya juga. Itu. Karena itu tidak sedikit yang berguguran di jalan dakwah. Banyak yang gugur. Dakwah karena ternyata pahit, kapok. Yang eureun we cenah gitu ya. Dakwah, ya. Terus teu direstuan ku pamajikanana, ngajak pegatan, punten neng cenah. Bade liren wae cenah demi neng. Kalah juga, ya, insyaallah. Ya. Kumis nu sakitu gedena ngulahek eta. Ya. Gitu. Banyak yang gugur.
Banyak yang gugur, tetapi tidak ada yang gugur dari jalan dakwah untuk para nabi dan rasul. Nggak ada nabi dan rasul satupun yang gugur di jalan dakwah. Gitu. Meskipun luar biasa beratnya dakwah itu. Semuanya istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah mulazamah alal khair, ya. Menetap konsisten di atas kebenaran, itu namanya istiqomah. Jadi bahasa istiqomah mah tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk. Alhamdulillah cenah abdi mah istiqomah di kapungkur ge teu hoyong ngaos. Teu kabita cenah abdi mah alhamdulillah istiqomah, eta mah dan istiqomah ya. Gitu para jamaah. Jadi para nabi dan rasul tetap bertahan di jalan dakwah meskipun harus hancur fisiknya. Kenapa? Karena tahu dakwah itu adalah tugas yang sangat mulia. Ya, akses ke surga yang paling mudah. Akses untuk mendapatkan ridha Allah yang paling efektif adalah dakwah. Maka kajenting pejet awak daripada kudu eureun dakwah. Itulah para nabi dan rasul, mengerti gitu tentang hakikat dari kehidupan. Contoh para jamaah, kita lihat beberapa teladan para nabi dan rasul dalam menjalani dakwah. Nabi Nuh misalnya para jamaah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 14 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna nuhan ila qaumih falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi al-ayah, Nabi Nuh itu mendakwahi kaumnya di tengah umat 950 tahun dakwah itu. Dan apa yang terjadi? Pengikutnya menurut jumhur ulama tidak lebih dari 80 orang. Bayangkan dakwahnya 950 tahun. Yang ikut tidak lebih dari 80 orang. Apakah Nabi Nuh tidak berhasil dalam dakwah? Berhasil. Karena di dalam dakwah itu berhasil atau tidak patokannya bukan kepada banyak atau tidaknya yang ikut, tetapi satu, keikhlasan, ya, keikhlasan dalam menjalankan tugas dakwah. Satu ikhlas, yang kedua mengikuti aturan dan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bergeming. Jadi dakwah itu nu paling pokok adalah hiji ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, dakwah itu kudu make cara. Bagi umat Islam, cara berdakwah kita tinggal copy paste, meniru aja dari Rasulullah. Selesai. Jangan bikin cara baru. Karena sebagaimana sholat, puasa, zakat, dan haji, kita juga copy paste dari Rasulullah. Demikian juga dakwah. Kenapa hari ini banyak umat Islam berdakwah, tapi umat terus hidup terpuruk? Karena kebanyakan dari yang dakwah, mereka sudah tidak copy paste mencontoh Rasulullah. Ya, dah pakai cara macam-macam. Aya nu dakwah mau bari apa namanya? Nada dan dakwah. Ya, engke sakapeung maca ayat, sakapeung dangdutan. Alih-alih apa? Alih-alih untuk menghindari jamaah supaya tidak ngantuk. Aya deui alih-alih nu dakwah niatna ikhlas pisan karena Allah yang ngabelaan agama. Masukna di parlemen. Menggunakan demokrasi. Ya, yang semua kita semua sudah tahu demokrasi itu bukan jalan kita. Karena dia lahir dari orang Kristen di Eropa, ya. Sebagai apa? Sebagai jalan tengah yang mereka pilih. Satu sisi ada yang menginginkan agama itu dihapus
karena umat seringkali diperas oleh para pendeta mengatasnamakan agama. Tapi sebagian yang lain bilang, ini deal-dealannya demokrasi itu awalnya gitu. Sebagian bilang, jangan, agama jangan dihapus. Ya, karena bagaimanapun kita butuh dengan agama. Nah, soal untuk bagaimana menghindari supaya tidak terjadi pemerasan mengatasnamakan agama, nah, agama dibatasi aja lingkupnya di gereja. Di luar gereja jangan bawa agama. Itu deal-dealannya begitu, asal usul nanti. Jelas para jamaah, maka terjadilah yang disebut dengan sekularisme. Di gereja memakai agama, di luar gereja memakai agama. Anehnya yang demikian hari ini dipraktekkan oleh umat Islam. Menaik ngomong agama jangke nungguan lohor di masjid, nungguan asyar di masjid. Iya mah jang di pasar ulah mau agama. Iya mah urusan olahraga jang ulah make agama. Cek agama lalaki awe kudu nutup aurat. Berhubungnya mau olahraga renang pisannya kudu talanjang. Ulah mau agama gitu. Ya. Jadilah sekularisme kayak begitu, pemisahan agama dari kehidupan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi catat Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun. Pengikutnya berapa? 80. Gagalkah beliau dalam berdakwah? Tidak, karena patokan gagal dan tidaknya dalam dakwah bukan di jumlah pengikut, tetapi sejauh mana keikhlasannya dan sejauh mana dia mengindahkan aturan dari Allah dalam berdakwah. Karena dakwah itu pakai aturan, dakwah itu pakai cara. Jelas ya? Oke. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan ke Allah di surat Nuh ayat 5, 6, 7. Coba perhatikan. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dakwahnya Nabi Nuh itu siang malam. Kemudian falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, kata Nabi Nuh, seruanku tidak menambah bagi mereka kecuali tambah lari. Jadi di dakwahan tambah lompat betul. Apakah Nabi Nuh berhenti? Tidak. Karena Nabi Nuh dibimbing oleh Allah Ta'ala, lakukan dakwah, urusan hasil itu urusanku, ya gitu. Urusan hasil adalah urusanku, bukan urusan untuk rugi atau segala macam, enggak. Yang rugi itu orang yang enggak dakwah. Semua yang dakwah itu beruntung. Kenapa? Karena urusannya dicatat per huruf per napas. Dakwah itu luar biasa, ya. Per napas, per huruf, per langkah. Kemudian wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastagsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kata Nabi Nuh, wahai Allah, aku mengadu kepada Engkau. Setiap kali aku berdoa kepada Engkau agar Engkau mengampuni mereka, mereka jadikan telunjuknya menutupi telinga. Embungan dengan Nabi Nuh ngadoa memintakan ampun tuh. Sebegitu kerasnya kaum Nabi Nuh. Ya. Satu. Ini teladan para nabi dalam berdakwah. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Sekali deh para jemaah, dirunut ya, kita setiap kali sholat baca Fatihah, dan di dalam Fatihah salah satu ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itulah jalannya para nabi. Salah satu yang paling dominan menonjol di para nabi adalah dakwah. Maka setiap kali kita baca Fatihah itu ingat konsekuensinya, jadilah kita umat yang berdakwah. Jelas ya? Itu. Jadi hari menta jalan Nabi dituduhkan jalan Nabi, nu dicokot jalan Fir'aun. Ya, gitu. Jangan.
Kayak orang sekarang, arik hayang syafaat Kanjeng Nabi, tapi ajaran Nabi diculkeun nu dicokot jalan Yahudi jeung Nasrani. Geus kitu ngarep-ngarep syafaat. Ya. Enggak begitu. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim para jamaah. Ya Allah, Nabi Ibrahim dalam mendakwahi kaumnya, tantangan dakwah beliau sangat berat. Bahkan beliau harus berhadapan dengan penguasa bengis Raja Namrud. Sampai akibat dari dakwah beliau dibakar dengan nyala api yang sangat besar yang mengepung beliau. Ini diabadikan di surat Al-Anbiya ayat 66-69. Dibelem Nabi Nuh. Ditumpukan kayu yang menggunung, dalam sebagian tafsir disebut selama 40 hari itu api menyala. Gara-gara apa? Dakwah. Nah, gara-gara dakwah mengajak manusia taat kepada Allah. Penguasa tidak mau, Namrud dikriminalisasi mun bahasa nama. Ya, itu. Tapi dahsyat luar biasa ya, diabadikan ini di surat Al-Anbiya 66 sampai 69. Silakan nanti dibuka. Begitu juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal yang sama tentu juga dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim, beliau pernah dipukul sampai pingsan gara-gara dakwah. 2. Dilempar batu saat melewati pasar Dzul Majaz oleh Abu Lahab. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Dilempari kotoran unta saat sedang sujud oleh Uqbah bin Abi Mu'id dalam hadis Bukhari, diabadikan. Terus diinjak leher oleh Abu Jahal ya, saat beliau sedang sholat, diejek dan dibuli ketika dakwah ke Taif. Ini ada di hadis Ibnu Hisham. Dicaci maki dan diludahi ada di hadis riwayat Imam At-Tabrani. Coba mangga evaluasi. Derita apa yang sudah pernah kita terima dari akibat dakwah kita? Ya, ini Rasulullah ngalamin semua. Beliau dituding gila, tukang sihir dan pemecah belah. Ya, Nabi Muhammad dituduh sebagai pemecah belah. Munaina mamurnya mengancam NKRI. Ya, anu mengancam NKRI sebenarnya nama komunis Cina, tapi tadi sebut-sebut. Justru kalimat itu dituduhkan kepada mereka yang ingin menyelamatkan Indonesia dari perpecahan dengan cara menegakkan syariat. Disebutlah ini ancaman. Dengan mudahnya memfitnah seperti itu. Masya Allah. Baik. Itu Nabi ngalaman seperti itu. Bagaimana dengan para sahabat? Sahabat juga sama. Kita lihat. Ini liku-liku perjalanan dakwah ini. Ragam penyiksaan. Misalnya dialami oleh suami istri, yaitu Yasir dan Sumayyah. Saya kalau ada jamaah minta Ustaz nuhunkeun nami kangge putra abdi istri abdi resep masihan Sumayyah. Luar biasa ini. Serta putranya Amar. Jadi suami, istri, anak. Disiksa luar biasa. Ada sahabat yang diikat seperti dialami oleh Said bin Zaid bin Amr bin Nufail dan ibunya. Ini ada di hadis riwayat Bukhari. Ada yang ditekan oleh ibunya. Bayangkan. Ya, dia masuk Islam, ikut Kanjeng Nabi, dimusuhin oleh ibunya. Itu paling berat itu. Dilema banget. Satu sisi harus memilih Islam,
ikut kepada Nabi, di sisi lain orang tua tidak merestui. Bayangkan, siapa yang harus dipilih? Kanjeng Nabi. Dan kan soal apa ya, emosional ya, kedekatan emosional antara anak dengan ibu, ini sesuatu yang berat. Tapi karena faham bahwa tidak ada cinta sejati ya yang harus diutamakan, urutannya 3: cinta Allah, cinta Rasul, cinta jihad. Yang lainnya sisa, termasuk ke ibu, termasuk ke bapak. Tong dibalik, cinta hulakanu sajen ke Allah, Rasul, jihad nomor 70. Sesa ya, ya. Bahkan posisinya hari diomongkan mantu, posisi nate bahkan dia lebih cinta ayam jago, dia lebih cinta burungnya, dia lebih cinta kendaraannya ya. Dia jadi bayangkan coba ya, dari bahasa tubuh dan sikap, alokasi waktunya, teringatnya, disebutnya, jarang sekali dia nyebut Allah, Rasul, jihad. Nah, siapa dia? Tantangan dari ibunya ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, diabadikan dalam hadis Ibnu Hibban. Ada yang dijemur di bawah terik matahari seperti dialami oleh Bilal bin Rabah, ada dalam hadis riwayat Al-Hakim. Ada yang dilarang untuk menyuarakan kebenaran di tempat terbuka, dialami oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, ada di dalam hadis Bukhari. Jadi sahabat Abu Bakar temenang ngomong ya gitu. Karena dengan ketokohannya, dengan keikhlasannya, dengan kedekatannya kepada Nabi, dan dengan takarubnya yang kuat, sahabat Abu Bakar Siddiq kalau sudah ngomong, Masya Allah, tembus ke hati terdalamnya Mustami gitu. Hampir bisa diperhitungkan lah, 10 orang mendengar Abu Bakar Siddiq dakwah, 9 masuk Islam. Goncang kan orang-orang kafir itu, maka dilarang keras, diancam. Si orang lainnya dipraktekkan teh ayat di dituna, salah ngomong jenah gitu. salah ngomong itu bisu ya. Sebagian aya nu nurut disingsieunan eleh ngelapes, tapi sebagian tidak. Sahabat Abu Bakar termasuk orang yang tidak mau ditakut-takutin. Daripada saya berhenti untuk menyuarakan kebenaran, mati lebih baik. Ya, ngerti itu. Ya. You bisa melarang saya untuk menyuarakan kebenaran, tapi saya tidak bisa dilarang. Mau apa? Selesai. Kamu ngotot melarang saya menyuarakan untuk menyampaikan dakwah, tapi aku juga akan tetap ngotot untuk terus berdakwah. Karena itu adalah ruh saya, itu adalah nyawa saya, itu adalah perintah agama saya. Gitu. Aknaun coba gitu. Selesai kan? Selesai, sok pakai kekeh. You melarang, saya akan tetap jalan, apapun resikonya. Gitu. Gak bisa. Abu Bakar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah dan para sahabat juga pernah diboikot selama 3 tahun. Mereka tinggal di suatu lembah. Selama pemboikotan terjadi kelaparan yang luar biasa, terutama kena ke anak-anak. 3 tahun. Ada di hadis Ibnu Sa'ad ya, diboikot. Beliau pun juga dengan para sahabat dihalang-halangi untuk hijrah. Namun semua itu tidak sedikit pun membuat mereka mundur dan surut dari jalan dakwah. Takbir. Gitu tuh jemaah ya. Insyaallah. Ya, kan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Baik. Arah perjuangan dakwah. Kenapa para nabi dan rasul
seluruhnya mengalami ragam tantangan, rintangan dan gangguan di jalan dakwah? Jawabannya ada dua para jemaah. Satu, karena arah perjuangan dakwah mereka jelas dan tegas. Jadi dakwah itu harus jelas dan tegas. Menentang segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Jadi ini dakwah itu melawan arus, Pak. Jadi di saat masyarakat sedang kufur, sedang syirik, dakwah itu melawan arus. Gitu. Lawan bagaimana tradisi kufur menjadi tradisi Islam, tradisi syirik berubah menjadi tradisi tauhid. Dakwah itu harus jelas dan tegas. Makanya bahasa dakwah kudu ngigelan masyarakat gaya dalilna. Kade ulah ngalawan arus, nyalain dakwah lamun teu ngalawan arus. Ya, lain dakwah. Dakwah mah justru kudu melawan arus. Kehidupan polanya jahil, bawa ke ilmu. Pola kehidupan sedang pecah belah, bawa kepada ukhuwah, kepada persatuan. Ini polanya maksiat nih, dakwahin, bawa kepada taat. Kufur musyrik, bawa kepada tauhid. Gitu dakwah. Subhanallah. Menentang segala bentuk kedzaliman. Lawan kedzaliman itu. Jangan didiamkan, apalagi didukung. Hari ini kan Masya Allah pun banyak. Aduh, ya Allah. Didiamkan. Bahkan sebagian oknum ulama dan habib menjadi pendukung dari penguasa zalim. Muhibinnya tusautik buh. Gitu para jamaah rahimakumullah. Makanya pantang seorang dai, pengemban dakwah umat Kanjeng Nabi yang merindukan Shiratal Mustaqim, pantang. Satu, cinta dunia. Dua, betah di dunia. Pantang. Cintanya harus cinta akhirat. Tong betah di dunia, kudu sadar dunia mah tempat nyebrang doang. Tempat tinggal abadi itu akhirat. Di akhirat tempatnya cuma dua. Kalau tidak neraka, surga. Kalau tidak surga, neraka. Itu aja. Pantang seorang dai, seorang pengemban dakwah, apalagi dia orang yang disebut ulama. Satu, cinta dunia. Dua, betah di dunia. Jangan. Karena hari ini letah. Mulai kawani dakwah. Ya. Maaf. Ya kawani. Insyaallah, ya Allah, ya Allah. Gitu para jamaah. Ya, itulah risalah tauhid, risalah yang mengajari manusia agar menyembah Allah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentu dengan menjalankan dan menerapkan seluruh syariatnya dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan begitu yang berlaku di tengah-tengah manusia hanyalah agama Allah taala. Ini yang dimaksud di dalam surat Al-Fatih, ya. Ayat 28. Perhatikan ayatnya. Kata Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus utusannya membawa apa? Bil huda, membawa Al-Qur'an. Wa dinil haq, dan membawa agama benar. Agama apa? Islam. Tujuannya apa? Liyudhirahu 'ala dini kullih. Supaya Allah memenangkan Islam, ya, memimpin dan mengalahkan seluruh klaim agama yang lain. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Atau kalau di ayat lain disebutkan liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allah itu punya maksud mengutus Rasul ke alam dunia ini dengan membawa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Tujuannya adalah untuk liyudhirahu 'ala dini kullih,
supaya klaim agama lain semuanya tunduk di bawah, hanya Islam yang di atas. Tapi ujungnya apa? Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu marah. Ya. Ada konsekuensinya pada jamaah. Dakwah itu dimarahin oleh orang kafir. Makanya Imam Syafi'i kan pernah ditanya tentang mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Kata beliau, ulama akhirat itu adalah mereka yang inilah, lihat anak panah penguasa diarahkan kemana, gitu. Kebencian orang kafir diarahkan kemana, karena kalimatnya walau karihal kafirun. Jadi lamun aya jelema ngadawahkeun agama Islam kemudian sangat dicintai, dibanggakan oleh orang kafir, dakwahnya bermasalah. Karena ayatnya juga walau karihal kafirun, pasti bermasalah. Makanya jumhur ulama mengatakan sepakat tidak pernah ada bukti satu pun gitu ya, ada ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'inat tabi'in yang mereka datang ke tempat sesembahan orang lain ikut merayakan hari raya orang kafir. Nggak pernah terjadi itu, nggak pernah terjadi. Tapi sekarang terjadi atas nama untuk toleransi. Aslinya sih sebenarnya toleransi bahasanya, tapi sengaja sebenarnya agar umat Islam menganut paham pluralisme. Pluralitas dengan pluralisme beda. Kalau pluralitas itu adalah sunatullah, bahwa di selama dunia ini ada orang iman, ada orang kafir. Bagi orang yang beriman, ketika melihat orang kafir harus dijadikan ini objek dakwah, ini ladang pahala, ini target dakwah saya, gitu. Itu pluralitas. Tapi kalau pluralisme lain, aya Islam, aya agama di luar Islam, aya muslim, aya kafir. Terus kumaha? Cek nu pluralisme ya, sarua bae agama mah, kabeh oge bener ya, lain Islam bae, batur oge sarua. Hanya beda penyebutan Tuhan, sebenarnya mah eta keneh ngomongna kitu, nu gelo teh. Nah, jadi itu pluralisme, hati-hati ya. Kalau pluralitas itu sunatullah. Jadi aya hak, aya batil, aya nu soleh, aya nu jahat, gitu. Harus mah jamaah. Nah, jadi gitu tujuannya teh, targetnya ke situ. Toleransi teh ya. Toleransi nu sabenerna mah cukup kita tidak mengganggu, selesai. Kita kan nggak boleh mengganggu perayaan mereka, nggak boleh. Cukup gitu. Entong nuntut nu sejen, karena ini macam-macam, masya Allah. Ya, kiai itu sebuah yang berkat di masjid, apruk-aprukan yang kejo ke gereja, ya kan? Ampun kiai sia, tersebut tak beteng sia cinta. Jangan kejo di masjid gitu cukup, amplop di masjid itu cukup, apruk kan ke kelenteng jangan kejo. Si koplok, aduh ampun. Kiai sesat itu tengarannya. Demi Allah, kalau itu dia seorang kiai sesat. Kalau dia seorang habib, demi Allah itu habib sesat. Itu. Nabi bahkan pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kepada umatku itu adalah munculnya para imam. A'immah itu imam, orang yang ditokohkan, termasuk di dalamnya adalah oknum ulama, oknum habib, tapi dia sesat dan menyesatkan. Gitu aja. Geus ceritanan jangan kejo ke kelenteng, jangan kejo ke gereja, teu seueuh emang di masjid. Umat bakal jadi korban.
Masya Allah. Makanya supaya umat ulah jadi korban, jangan jadi umat taklid. Kumaha supaya orang ulah jadi umat taklid? Ngaji, ngerti, yo, ya benar, ya salah gitu. Ya, Pak Jamahnya. Ulah sailu-iluna ngilu ka dia rame soalnya. Lobaan ya mah, lobaan cenah gitu, pasti bener nang enggak. Benar dan salah sekali lagi bukan di jumlah. Benar jeung salah lamun ngukurna ku jumlah Nabi Nuh itu teu bener. Mah dakwah 850 tahun nu ngilungan 80. Gitu. Jadi lain ku jumlah. Tapi kunaon, ku sejauh mana mengikuti aturan dalam dakwah. Karena Allah mewajibkan dakwah, maka Allah telah mewajibkan cara berdakwah. Allah mewajibkan sholat, Allah juga yang menentukan cara sholat. Allah mewajibkan puasa, Allah juga yang membuat cara bagaimana berpuasa. Allah mewajibkan haji, Allah juga yang menentukan cara berhaji. Kan temenang orang haji di Indramayu kan? Nah, manasik itu di situ, aturannya baku. Dakwah juga begitu. Temenangin cara sorangan. Temenang, ya. Itu satu. Yang kedua, karakter dakwahnya konsisten. Wes, konsisten. Istiqomah. Angin-anginan. Berkurdaek kumejot. Adug-adugan. Datang kedul nah, ngerengkol weh. Jangan, ya. Istiqomah. Insyaallah. Tidak boleh putus asa. Gentar, apalagi takut. Nah, gitu. Jangan takut. Al-Quran nyebutkan dia, wala tahinu fi ibtighail qaum. Kamu jangan putus asa mendakwahi kaum, apapun resikonya. In takunu ta'lamun, maka hamzah lain ta'lamun. In takunu ta'lamun, kalau kamu sakit dalam dakwah ini, fa innahum ya'lamun, mereka juga sakit menentang dakwah. Kama ta'lamun, sebagaimana kamu sakit. Jadi nu ngabelaan Islam tuh capek. Jangan dikira cek Allah nu ngahalangan Islam gue capek, biak dengkak. Kita rapat bagaimana mengatur dakwah supaya ini. Mereka juga rapat siang malam. Kumaya supaya Islam itu laku. Capek. Jadi Allah geus ngabejaan gitu. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Bedanya adalah kamu punya harapan ridho dan surga Allah, mereka neraka dan murka Allah. Cek orang nama batur nu hayang murka jeung neraka sakitu gagah jeung wanina lah. Maneh nu hayang ridho jeung surga Allah ngulapes siga kitu. Ya. Era tuh. Gitu maksudnya. Jelas ya. Makanya dakwah tuh kudu konsisten. Mun urang sieun manusiawi, tapi sing ingat batur ge boga kasieun. Kunaon batur siga wani? Sebab urangna eleh nembongkeun ka wani. Gertak-gertakan tuh penting. Syaulah dakwah, kajeun aya yang dakwah naon sih ka hayang sia. Kitu. Batur keukeuh nolak, orang keukeuh ngadakwahkeun agama. Batur katingali wani, tembongkeun urang leuwih wani, ngulapes. Gertak urang teu dakwah. Punten moal deui cenah. Moal deui. Ya Allah ya Rabb. Aduh. Nah, tingali da ayatna gegera. Jadi ulah gentar komosieun. Pantang mundur dari jalan perjuangan di jalan Allah. Pantang. Bahkan teror kaum kafir terhadap mereka
buat orang yang beriman justru semakin menguatkan keimanan. Di surat Al-Ahzab banyak loh, sering dibaca ke orang. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sahabat lamun keur ngariung, keur ngopi, keur enak, keur aman gitu. Tiba-tiba gerdeg da pasukan musuh datang. Naon cek sahabat? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Iya nu dijanjikan ku Allah jeung Rasul pi surgaeun ieu. Datang musuh teh kitu bahasana teh lain kieu. Alah. Jal ngurunyung, datang euy. Kumaha ieu? Kabur. Teu kitu sahabat. Sahabat, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ningali pasukan musuh gede gitu teh, lain nambah sieun illa imanan wa taslima. Nambah kuat imanna, nambah pasrah ke Allah. Kumaha Allah gitu. Eta di surat Al-Ahzab gitu. Ayat deui dina surat Al-Imran ayat 173. Ieu kalimatna persis siga di urang. Coba perhatikan. Para mujahid itu jelma-jelma nu mentalna siga kieu, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Bahasana teh, jang kade. Maneh geus dicirian. Ya. Maneh geus diintelan. Intel teh maksudna Indomie telur. Hati-hati jang, ngaran maneh geus di tandaan beureum. Kade jang, tinggal nunggu waktu maneh diciduk. Disingsinan kitu naon coba ngomongna. Fakhshahum, kade jang, kade. Kalimat itu fazadahum imanan. Justru kalimat itu yang membuat mereka tambah iman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahasanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pembelaku adalah Allah. Penolongku adalah Allah. Kalau Allah sudah membela aku, menolong aku, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Itu Al-Imran ayat 173. Jadi ketika bicara tentang dakwah, ya, bukan cuma dakwahnya seperti apa, tapi mental dakwah kudu dibangun. Ini ayat sedang cerita, inilah mental para sahabat dulu. Jelas Pak Jamaah? Karena itulah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, hendaknya para pengemban dakwah hari ini fokus pada arah perjuangan dakwah mereka. Arah perjuangan dakwah yang hakiki tentu harus tertuju pada penegakan aturan kehidupan Islam diterapkan secara utuh dalam kehidupan. Dakwah nu bener deh gitu Pak. Targetna teh naon? Supaya hirup di bumi Allah diatur ku hukum Allah. Eta target dakwah nu bener teh. Lain kieu judulna dakwah ilallah. Tapi tara pernah ngabejaan bahwa status berhukum ku hukum Allah itu wajib, tara ngomong eta. Berarti aya target sejen. Naon target sejenna? Supaya santrina loba, supaya jamaahna loba, supaya kelompok organisasina populer. Nih, punten para jamaah, organisasi mah cuma kendaraan. Menang aya, menang teu aya. Anu mutlak kudu aya, teu meunang leungit mah Islamna. Jadi dakwah tu Islam. Dakwah ilallah tu artinya apa? Mendakwahi manusia agar sadar boga rumasa cicing teh di bumi saha? Di bumi Allah. Langitna nu saha? Mata poe nu saha? Hujan ti saha? Rezeki ti saha? Cik atuh da Allah nyiptakeun geus nurunkeun pedoman hirup tah Quran ngaranna.
dipraktekkan ku Kanjeng Nabi, pakai ieu gitu. Dakwahan manusia bejaan ieu teh urusan akidah, ieu teh urusan rumasa. Emang teh era cicing di imah batur tapi embung diatur kudu boga imah. Emang teh era cicing di bumi Allah tapi embung diatur ku bumi Allah. Kuning batur masuk ngomong kieu. Jen cenah gitu. Lamun maneh hayang syariat Islam ulah aya di Indonesia, mantog sia ka Timur Tengah cenah kitu. Bahasana teh. Indonesia mah negara Islam. Ulah ngomong wae syariat Islam. Mun hayang syariat Islam ulah aya di Indonesia. Wih, gagamat. Gampang dibalikeunana. Hari Indonesia boga saha? Boga saha? Boga Allah. Lamun siambung diatur ku Allah, mantog di bumi Allah. Gitu. Terus nukatilu para jamaah, nukatilu ya, orang teh kedah pede bahwa dakwah untuk mentransformasi pemahaman kepada umat bahwa berhukum dengan hukum Allah itu tuntutan akidah, kalau enggak bisa kafir. Berikutnya adalah apa? Kudu pede, itu buktinya ke manusia. Sebab lamun bumi teu diatur ku bumi Allah, dampakna bencana. Bencana bakal kena ke orang Islam dan ke orang kafir. Tapi ketika bumi diatur dengan hukum Allah, meskipun ada individu yang tidak mau masuk Islam, tetapi hukum secara umumnya diatur ku Islam, sejahtera untuk semua, aman untuk semua, adil untuk semua. Bukan cuma untuk umat Islam, tapi untuk orang-orang di luar Islam pun akan begitu. Jelas jemaah? Jadi orang teh kudu pede. Teu aya jalan keur nyalametkeun Indonesia, teu aya jalan keur nyalametkeun bangsa Indonesia bahkan penduduk bumi secara keseluruhan kecuali kembalikan ini. Sistem pengaturannya kembalikan kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu para jamaah. Dakwah teh gitu. Jadi ulah ketika kubatur disebut intoleran, radikal, kadrun, sebut segala macam teroris naon di. Terus urang teh ulah ngerasa jadi asa jelema nu dihakimi jadi kieu bae. Bejakeun. Ya, kudu percaya diri. Saya kieu teh ya keur pasang badan ngabelaan umat. Saya berang penting ngomongkan penegakan syariat Islam, bicara tentang menentang kepada kezaliman, keur pasang badan ngabelaan rakyat. Da ayeuna rakyat teu dibelaan ku DPR henteu. Sok DPR geus teu berpihak deui ka rakyat. Contoh IKN ayeuna tentang ibu kota negara baru. Rakyat keur lapar, rakyat keur miskin, dampak tina pandemi kamari. Kuduna makan pemerintah teh fokus bagaimana mengangkat perekonomian rakyat. Harga-harga sembako sina turun. Ujung-ujung programna beda, malah harus mindahkeun ibu kota ke Kalimantan. Jaka sembung. Magolok. Gitu. Ditentang ke ulama di mana-mana. Tinggali di YouTube pernyataan ulama Madura, Sumatera, di mana-mana nentang. Teu nyambung jeung persoalan umat, teu nyambung jeung persoalan rakyat. Pertanyaannya, terus anggota DPR ka mana ti unggal partai? Kabeh ngadukung ka rejim, teu aya nu ngadukung ka rakyat. Urang ayeuna ngomong kieu, urang teh keur pasang badan ngabelaan rakyat. Bari teu digaji. Manehna mah digaji kan? Gede. Kuduna ngawakilan rakyat, ngabelaan rakyat, penyampai aspirasi rakyat. Tidak hari ini. Ngajual rakyat malah. Terus saha nu nyaah ka rakyat? Daya deui jelema-jelema nu burang puting berjuang negakkeun syariat Allah. Karena hanya dengan itu rakyat bakal katulungan. Hanya dengan itu rakyat bakal kasalametkeun. Gitu. Jelas teh? Itu para jamaah. Anggota DPR mana coba? Ya.
kamari undang-undang cipta karya segala macam tuh jelas yang sarakeun rakyat daya suara penentangan kabeh sepakat. Ya Allah ya Rabb. Nah, para jamaah nu sami dipihormat, sami dimuliakan ke Allah Ta'ala, sakedik nya kedik kepameng ya. Memelihara sikap optimis ya. Karena itu meski tantangan, rintangan dan gangguan di jalan dakwah sudah pasti terjadi ya. Sudah selayaknya para pengemban dakwah tetap memelihara rasa optimis. Optimis bahwa akhirnya pertolongan Allah akan segera tiba. Kudu yakin. Ya. Dan kemenangan dakwah akan segera datang. Biasa kan? Nu eleh teh heula teh jagoan heula. Buk-buk tungtung nama menang. Itu kudu jelas. Tingali di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Gitu para jamaah. Al-Baqarah 214. Baik, saterasna peratoskan para jamaah kumaya supaya orang optimis ya gede hati ya sehingga orang istiqomah hiji kedah diyakinkan dina hati para jamaah ya bahwa Islam adalah agama yang hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu ngagaduhan Islam teh saha? Allah. Maka para pejuang nu ngabelaan Islam itu backingnya langsung Allah. Pasti. Ayeuna jelema nu ngahalangan tegakna hukum Allah. Tinggal di backingna saha? Paling para pemodal. Ya. Sekaya-kayanya manusia di alam dunia bandingkan dengan kekayaan Allah enggak ada apa-apanya. Sekuat-kuatnya backing orang-orang yang menghalangi tegaknya agama, nggak ada kekuatan ketika dihadapkan dengan kekuatan Allah. Maka sing yakin nu ngabelaan para pejuang agama Islam itu Allah. Gitu. Tanu kahiji. Nu kadua, kunaon urang kudu optimis. Kudu yakin. Kudu percaya diri. Ya. Sehingga ngadorong orang kedah tetap istiqomah. Dua, sebab orang itu begitu gubrah ke alam dunia tos kenging gelar di Allah sebagai khairu ummah, umat terbaik. Sing yakin para jamaah. Nu katilu, kunaon orang kudu tetap optimis karena tentang kemenangan agama Islam mengalahkan seluruh klaim agama lain itu sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang mah tinggal ngalangkah terus ngadagoan. Ngan kade ngalangkah sing ikhlas jeung sing mirip. Karena aturan nu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi. Ulah robah. Berikutnya, kenapa kita harus optimis? Gini para jamaah. Kunaon orang kudu anteng nya ulah naon teh? Ulah goyah gitu. Tanamkeun dina hati orang. Karena berjuang menegakkan agama itu bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Bukan sunnah, bukan mubah. Sunnah teh jig ek dilakonan jig menang ganjaran, henteu ge teu naon teu dosa. Atau mubah makomo ek berjuang kajeun teu pahala teu dosa, henteu ge kajeun teu pahala teu dosa. Eta mah soal karesep. Bukan. Belaan agama itu hukumnya apa? Wajib. Masya Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kitu tah para jamaah. Oke, insya Allah upami orang gaduh dasar eta
maka orangna optimis, Pak. Nu penting ngaluruskeun niat terus nyesuaikeun contoh. Terakhir, Pak. Surat An-Nahl ayat 128. Paratoskeun. Allah ngadawu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir. Sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidak ada lain sabarmu itu kecuali karena ditolong oleh Allah dan karena Allah saja kamu sabar. Berikutnya, wala tahzan alaihim. Allah mengingatkan Nabi Muhammad, kamu jangan sedih dengan sikap mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan membuat dadamu sesek dengan makar yang mereka buat. Bahasanya langsung lah, wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Wahai Nabi, janganlah dadamu menjadi sesek akibat makar yang mereka buat. Allah bahasanya begitu. Kan sunatullah, peristiwa akan terjadi, akan terulang. Apa? Di sini ada dakwah, di sini ada makar yang menghalangi dakwah. Untungnya orang mah geus diingatkeun ku Allah. Apa? Sabar, ulah tahzan. Sabar, ulah sedih, terus ulah sesek dada. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang takwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, atau paling tidak menyembah Allah sambil yakin bahwa diri kita dilihat oleh Allah. Baik, wallahu a'lam bisawab. Hapunten para jamaah, wangi ieu teu ngadugikeun materi anu kadua anu katilu nya, jalaran tadi nya situasina ayeuna situasina nuju memang ieu nuju diperjogikeun ka umatnya ya. Di saat makin apa ya, makin gencarnya ya. Akhir-akhir ini aya geuning makhluk kribo tuh ya. Nah, jadi memang sengaja jamanya dicomotan gitu, dicokotan. Itu bukan apa ya, bukan tiba-tiba. Memang buzzer juga kan begitu ya. Maka hal materi seperti ieu anu peryogi didugikeun ka umat. Ya, ini ada umat yang dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberikan kesadaran, tanggung jawab memikul dakwah. Di lain pihak ada buzzer, ada rejim, ada oligarki, ya, ada oligarki, ada asing, ada asing yang jelas ketika Islam tegak mereka tidak bisa menjajah lagi kan? Jadi terganggu kepentingannya, maka dia bisa comot siapa saja karena mereka kebetulan punya uang dan punya media kan? Comot oknum ulama yang terbeli, comot oknum habib anu terbeli, comot para ahli yang terbeli gitu. Bayar. Maka para jamaah rahimakumullah, rek saha deui anu ngabelaan ieu agama lamun lain urang. Itu kan? Terus rek iraha deui urang ngabelaan agama lamun lain ayeuna. Sebab cek Nabi Isa hirup urang teh ngan 3 napas. Hiji napas nu geus kaliwat geus dicatat dina pembukuan Allah. Amal baiknya, amal buruknya sudah tercatat. Nu kadua, napas nu ayeuna urang keur ngahirup. Cek Nabi Isa, tah umur maneh teh napas nu harita ku maneh keur diisep. Nu katilu, napas nu katilu eta jatahna malaikat Ijrail. Belum tentu diberikan kepada kamu. Jadi cek Nabi Isa mah boro-boro ngarep-ngarep isuk
subuh datang ngarap-ngarap napas nutos ieu ge teu pantes jelema teh. Kartos teh maksudna apa jamaah? Serius ngamanfaatkeun umur, serius ngamanfaatkeun waktu. Mun teu ayeuna rek irah urang ngabelaan agama. Itu para jamaah. Dan ingat, ketika kita ngebela agama dengan dakwah ya, dengan dakwah yang terkonsep, tertata, jelas, tegas, arahnya jelas, ingin apa? Menegakkan syariat Allah. Jadi dakwah ilallah itu maksudnya mengajak manusia sadar agar diatur oleh hukum Allah. Nah, para jamaah rahimakumullah, eta teh punten lain Allah lemah yang dibelaan. Lain Allah lemah, lain Islam lemah itu sayang dibelaan, bukan. Tapi itu adalah cara Allah memberikan kesempatan kepada kita. Dicokot moal teh gitu. Apalagi iya kan zaman akhir. Zaman akhir, Pak. Zaman akhir itu segala sudah diobral oleh Allah. Apa yang dulu tidak diberikan kepada umat dulu, hari ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Mau nggak nih umat Nabi Muhammad? Apa salah satunya? Yang diberikan oleh Allah kepada umat ini tapi tidak diberikan kepada umat dulu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabri." Nanti di akhir zaman orang beragama dituntut ekstra sabar. Fihinna mislul qabdi alal jamr. Pada zaman itu nanti megang agama, memperjuangkan agama persis seperti orang pegang bara panas, tekuat dipicen, hidup dalam kegelapan. Diambil dapat cahaya, tapi ini terbakar. Sebab kebanyakan orang tidak kuat terbakar tangan, dilempar, lebih baik hidup dalam kesesatan. Sebagian orang begitu. Lil amil fihinna ajru khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Untuk orang yang beramal pada zaman itu, kata Nabi, tidak tanggung-tanggung, untuk dia disediakan balasan 50 orang untuk satu orang. Sahabat bertanya, ajru khamsina rajulan minna au minhum ya Rasulullah? Apakah satu orang dibalas dengan 50 itu 50 dari kalangan kami para sahabat atau 50 dari kalangan mereka umat di akhir zaman? Kata Nabi, bal ajru khamsina rajulan minkum. Enggak. Satu orang di akhir zaman yang teguh membela agama dibalas dengan 50 kali sahabat. Kalian, kata Nabi. Sahabat terbengong-bengong. Satu sahabat saja sudah dijamin ridhonya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sahabat itu semua sudah dijamin diridhoi oleh Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, surga murah untuk dia. Api yang panas membakar itu untuk orang yang diridhoi oleh Allah jadi dingin seperti Nabi Ibrahim 40 hari dalam kobaran api. Tapi karena Allah ridho, apa yang terjadi? Laksana di ruang AC. Ridho Allah nu mahal itu. Dan ini sahabat sudah dapat predikat diridhoi oleh Allah. Semua sahabat itu sudah dijamin itu. Kata Nabi, nanti akan diberikan karunia yang besar untuk umat yang istiqomah di akhir zaman. Bukan satu dibalas satu, tapi satu dibalas 50 selepel kalian para sahabat. Masalahnya dicandak moal eta pembelit jeung oreg madambung dicandak eta. Aduh, rangna hayang berjuang cenah gitu, tapi ripuh kene. Engke nungguan salse. Aduh. Ya, baik pada jamaah sakitu nu kami hatur nuhun ya, hapunten bilih kirang maksimalnya. Mugi-mugi sing kahartos, mugi-mugi abdi sing ikhlas karena Allah, atau jamaah sing ikhlas karena Allah, anu ditampi sing jadi ilmu anu manfaat. Emut Pak. Jadi manfaatna ilmu teh kitu.
diamalkeun jeung didakwahkeun. Jadi wih pengawasan ti dia Pak, entong jadi tukcing. Geus dibentuk cicing bae. Gerak dakwah. Toelan ya. Kartos dari dakwah mah sadayana ge tiasa ngajak, anu teu tiasa sadaya jalmi mah ngajar. Ngajar mah tugas ulama, dakwah mah tugas urang sadaya. Jadi artinya naon? Teu bisa yang ngajar ya ajak batur datang ke pengajian, hadirkeun eta dakwah ya. Wallahu a'lam bishawab.